Rezeki itu, kata orang udah ada yang ngatur. Bener nggak sih? Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat kamu, teman baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah, bagaimana keadaan kamu teman-teman? Apakah saya selalu bisa memberikan kamu solusi dalam hidup kamu selama ini? Sudah semakin banyak ya video-video yang kamu tonton pastinya, dan juga kamu subscriber baru sudah mulai ketagihan nih. Ketagihan menerima efek nyata ketika kamu mempraktekkan video-video saya di Pagar Kehidupan. Nah, kali ini kalau biasanya kamu praktek dan ada hasilnya, di video ini juga saya punya bahan praktek yang bisa langsung kamu praktekkan seandainya kamu ingin merubah hidup. Nah, oleh karena itu, dimanapun kamu saat ini teman-teman, saya berdoa dulu semoga kamu semakin lama semakin damai ya, semakin tenang dan semakin bisa menemukan jalan yang paling bahagia dalam hidup kamu menuju masa depan yang lebih baik. Amin. Nah, sekarang kita bahas hal yang seru banget nih teman-teman. Serunya kenapa? Karena kita akan berdiskusi teman-teman mengenai suatu hal yang berhubungan dengan rejeki. Betul, rejeki. Siapa di antara kamu yang sampai detik ini masih mengalami, mohon maaf, kesempitan rejeki? Ada nggak di antara kamu semua nih yang udah mencoba begitu banyak hal tapi tetap bingung gitu? Kenapa ya? Kok rezeki gue kayaknya nggak keluar seperti yang gue harapkan gitu? Salah gue di mana? Ada nggak kamu yang punya pertanyaan seperti itu dalam hati, yang kayaknya kamu udah berguru kemana-mana nggak ketemu jalan keluarnya? Nah, kalau memang ada dan itu menjadi pertanyaan dalam hidup kamu, selamat. Ini adalah video yang khusus membahas bagaimana cara kita bisa memandang rezeki dengan cara pandang yang benar. Teman-teman, kalau seandainya saya bertanya sama kamu, rezeki itu emang benar ya udah ada yang ngatur? Benar nggak sih? Jawaban kamu kira-kira apa tuh dalam hati? Kamu yakin kalau rezeki itu udah ada yang ngatur? Beneran? Yakin ya? Kalau kamu memang percaya, saya tanya lagi. Boleh nggak sih kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur, kita nggak usah kerja apa-apa gitu? Tidur aja di rumah setiap hari, toh rezeki udah ada yang ngatur, berarti nanti di rumah tiba-tiba dapat duit dong. Bener apa nggak? Begitu? Jawabannya salah. Saya punya sebuah kabar yang mengejutkan dan mungkin membuat kamu jadi sedikit kaget gitu ya. Percaya atau enggak teman-teman, masalah buntunya karir kamu, rezeki kamu, sebenarnya hanya karena masalah ini loh. Masalah apa mas bro? Masalah karena dalam diri kamu nih salah menafsirkan mengenai kalimat rezeki itu sudah ada yang mengatur. Nah, sekarang izinkan saya untuk membuka cakrawala pikiran kamu dengan pemahaman yang benar kalimat rezeki itu sudah ada yang ngatur dengan cara pandang yang betul. Jawaban yang paling benar adalah begini. Teman-teman, rezeki memang sudah ada yang mengatur dan saya pun percaya itu betul. Tapi bukan berarti karena rezeki itu sudah ada yang ngatur, rezeki itu datang dengan sendirinya. Tidak. Kenapa? Karena memang kita masih hidup di dunia, sudah kodratnya harus ada usaha dulu untuk mendapatkan yang kita mau. Ya kalau kayak gitu doang mah anak kecil juga tahu mas bro. Nah dengerin dulu, ini penting. Usahanya ini loh yang harus kamu perhatikan supaya kalimat rezeki itu sudah ada yang ngatur benar-benar sesuai dengan pengertian yang betul. Lah emang kenapa mas bro kalau pengertiannya salah? Jawabannya, kalau pengertian dari suatu hal salah, otomatis cara kamu melakukannya pun salah. Kalau cara melakukannya salah, jangan salahin siapa-siapa dong kalau nasib kamu pun salah. Paham ya? Jadi kalau kamu perhatikan nih, pagar kehidupan kan gitu. Memberikan penafsiran yang benar dulu, baru dari penafsiran yang benar, action kamu benar, nasib kamu berubah. Betul nggak? Nah kalau begitu mas bro, pengertian yang benar dari kalimat rezeki itu sudah ada yang ngatur tuh bagaimana? Jawabannya adalah begini. Setiap orang itu rezekinya sudah ada yang ngatur. Maksudnya setiap orang itu punya ladangnya masing-masing. Sekali lagi ya. Setiap orang punya ladangnya masing-masing. Sekarang, kamu tahu nggak ladang itu apa? Ladang itu gini loh. Kalau kamu lagi menanam tanaman cabai misalnya. Nah, tanaman cabai itu ditanam di tanah yang khusus untuk cabai aja. Nggak mungkin dicampur sama tomat, sama wortel. Enggak. Tanah untuk cabai, cabai. Tanah untuk tomat, tomat. Nah, itu yang namanya ladang.
Nah, percaya atau enggak, dalam hidup ini setiap orang punya ladang pekerjaan juga loh, yang berbeda-beda. Nah, manusia ini teman-teman, termasuk juga kamu dan saya, punya ladang yang berbeda-beda. Maksudnya gimana? Gini loh, kebanyakan orang, termasuk kamu, menjadi buntu dalam karirnya karena kamu memutuskan untuk meniru orang lain kan sebagai pilihan karir kamu. Bener apa enggak? Contoh nih ya, ada orang yang kagum dengan saya. Kemudian dia berkata, "Wih mas bro, gue mau dong kayak lu. Gue mau jadi seorang YouTubers yang handal kayak lu." Akibatnya ngapain? Dia memaksakan diri jadi seorang YouTubers. Karena memang ladangnya dia bukan di YouTube, akhirnya YouTube-nya tuh tidak menghasilkan uang sama sekali, sampai akhirnya dia pun bingung. Akhirnya dia buntu, dan akhirnya pun frustasi. Kenapa? Bukan karena dia bodoh, tapi karena ladangnya dia bukan di YouTube, sementara ladang saya itu di YouTube. Nah, udah mulai kebaca kan? Udah mulai paham nih maksud saya ladang pekerjaan itu seperti apa? Nah, itu loh yang saya maksud teman-teman. Bener apa enggak? Kebanyakan di antara kita kan mungkin juga kamu, begitu kan? Ngelihat orang lain sukses, aduh gue juga mau kayak dia, ditiru abis. Padahal hati kamu, ladang kamu bukan di situ. Ya jelas gagal toh. Masuk akal nggak? Kenapa bisa gagal? Karena diri kamu bukan dia, dan dia bukan kamu. Gak bisa disamain. Nah, mungkin kamu bertanya, "Mas bro, ada gak sih tandanya kalau pekerjaan yang kita jalani itu merupakan pekerjaan yang sesuai dengan ladang karir kita? Apa sih tandanya kalau kita sudah berada di pilihan karir yang tepat?" Soalnya saya masih bingung, ada gak ciri khasnya? Jawabannya ada. Intinya, kalau kamu menemukan sebuah pekerjaan yang benar-benar di mana kamu tuh merupakan ladangnya di situ, perasaan kamu tuh rasanya klik. Kamu nih ngerasa kalau ngerjain pekerjaan yang sesuai dengan ladang kamu, bawaannya jiwa kamu tuh damai. Jiwa kamu tenang, dalam jiwa tuh kayak ngerasa, ini gua banget. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, pekerjaan yang sedang kamu usahakan saat ini, apakah itu membuat kamu mengatakan ini gua banget apa enggak? Atau jangan-jangan malah pekerjaan ini membuat kamu berkata, ini mah pekerjaan bukan gua banget karena ikut-ikutan. Kalau memang enggak, jangan dipaksain. Ganti pekerjaan lain. Kenapa? Kalau memang tidak ada jiwa kamu di situ, itu bukan ladang kamu. Kalau memang di situ bukan ladang kamu, tidak peduli kamu sekuat apapun berusaha, kamu akan capek sendiri karena hasilnya tidak akan maksimal. Titik. Nah, Mas Bro, kalau gitu, berarti selama ini nih, pekerjaan yang gue kerjakan bisa jadi bukan ladang gue. Bisa jadi. Makanya saya tanya, coba, ketika kamu mengerjakan pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang, kamu merasa tenang nggak? Kamu merasa ini gue banget nggak? Kamu ngerasa nggak bahwa di sini nih gue menjadi diri gue sendiri sepenuhnya gitu? Apakah pekerjaan yang kamu jalani saat ini betul-betul karena inisiatif diri kamu sendiri, atau jangan-jangan karena kamu iri dengan keberhasilan orang lain, kemudian kamu meniru orang lain di pekerjaan yang sebenarnya bukan elu banget? Kalau memang iya, jawabannya itu adalah kabar buruk dan kamu tidak akan bisa sukses di situ. Kenapa? Karena untuk menjadi sukses, kamu perlu hanya menjadi diri sendiri dalam karir kamu. Itu fakta. Nah, contohnya adalah saya, teman-teman. Kalau di video Pagar Kehidupan ini, saya bertanya sama kamu. Kamu nyaman nggak nonton video Pagar Kehidupan? Kalau memang nyaman, sadari atau enggak, itu karena saya sendiri nyaman loh mengerjakan ini. Nah, pertanyaannya, kok bisa saya nyaman mengerjakan pekerjaan ini? Karena di sini adalah jiwa saya. Saya mengerjakan ini bukan meniru teman saya, bukan meniru orang lain, tapi menjadi diri saya sendiri. Itu dia, menjadi diri kamu sendiri, bukan meniru siapa-siapa. Udah mulai jelas? Udah mulai kebayang ya? Nah, sekarang tanya dulu diri kamu sendiri. Apakah pekerjaan yang kamu kerjakan saat ini hanya sekedar ikut-ikutan, atau benar-benar jiwa kamu sepenuhnya di situ? Apakah pekerjaan yang kamu jalani selama ini membuat kamu tertekan, atau malah membuat kamu merasa ini gua banget?
Kalau memang selama ini hasilnya membuat kamu jadi tidak bisa puas, saya tebak itu bukan pekerjaan yang mana ladang kamu di situ. Bukan ladang kamu. Nah, terus langkah berikutnya saya harus ngapain, Mas Bro? Langkah berikutnya gini loh. Pertama, hapus dulu di pikiran kamu bahwa sukses itu harus diawali dengan meniru. Itu salah besar. Kalau selama ini kamu merasa ikut-ikutan aja dengan teman kamu yang sukses di bidang tertentu, mulai saat ini hentikan. Hentikan, percaya deh, hentikan. Jangan mengawali sebuah pekerjaan hanya karena ikut-ikutan belaka. Itu awal dari kebuntuan karir kamu. Stop ikut-ikutan. Itu langkah pertama. Hapus segala mindset yang salah dalam pikiran kamu untuk meniru pekerjaan orang lain. Nah, langkah kedua yang harus kamu praktekkan adalah temukan di mana ladang kamu berada. Jadi rezeki itu memang sudah ada yang ngatur, betul. Yang diatur sama Tuhan semesta alam itu adalah ladang masing-masing orang tadi berbeda-beda. Ada saya ladangnya sebagai YouTubers, sebagai inspirator, motivator, dan kamu yang mendengarkan saya bukan motivator. Bisa jadi bukan YouTubers juga. Jadi jangan dipaksain, ladang kita berbeda. Jangan memaksakan diri kamu untuk menjadi seperti orang lain. Itu yang paling penting. Nah, cara menemukan ladang yang ada dalam hidup kamu dalam pekerjaan adalah gampang. Pertama, kamu lakukan cara praktek yang akan saya ajarkan berikut ini. Cara prakteknya adalah begini. Di pagar kehidupan, saya selalu mengajarkan kepada kamu bahwa kita hidup ini punya sahabat baik. Betul? Kalau kamu yang sering nonton video pagar kehidupan, kamu pasti tahu nih, siapa sahabat baik kita dalam kehidupan? Siapa ayo? Betul, Tuhan semesta alam. Nah, langkah pertama saya dulu, ketika saya masih bingung mencari siapa sih jati diri saya dalam karir, saya selalu rajin loh, konsultasi dengan Tuhan yang menciptakan saya. Nah, saya ingin kamu juga seperti itu. Mulai saat ini, tidak peduli apa keyakinan kamu, coba deh, rajin-rajinlah berdoa secara khusyuk, setiap malam, secara total. Pertama adalah berdoa secara khusyuk setiap malam, apapun keyakinan kamu. Itu yang pertama. Kalau seandainya memang kamu muslim, sama seperti saya, lakukanlah sholat malam secara rutin. Karena sholat malam ini loh, nanti yang bisa menyelamatkan kita, membawa kita kepada pekerjaan yang tepat, sasaran sesuai dengan ladang kita. Itu fakta. Selalu tanyakan kepada Tuhan semesta alam, diskusikan kepadanya kemana kita harus melangkah. Nanti tiba-tiba pasti ada jalan. Lakukan itu. Saya sudah mencobanya dan itu berhasil. Yang kedua, setelah berdoa setiap malam atau sholat malam secara khusyuk setiap malam, yang kedua yang harus kamu lakukan adalah berikan hidup kamu pelicin. Waduh Mas Bro, pelicin maksudnya apa? Pakai sabun gitu? Bukan. Pelicin dalam hidup apa? Benar, sedekah yang rutin. Sedekah yang rutin itu ibarat kata seperti oli dari doa yang kita panjatkan. Oli itu adalah sesuatu yang bisa memberikan mesin motor atau mobil kita semacam kayak pelumas gitu ya, supaya gerakannya halus, supaya kita nyetirnya tuh enak, betul nggak? Nah, doa teman-teman juga ada pelumasnya, juga ada pelicinnya, yaitu sedekah dan amal baik. Sedekah dan amal baik ini selalu saya anjarkan kepada kamu, lakukanlah setiap hari teman-teman. Jangan cuma hari-hari tertentu, lakukan setiap hari. Itu akan menjadikan doa kamu lebih gampang terkabul. Cobain. Temukan orang-orang susah di sekitar kamu, bantulah mereka, tidak usah dengan uang yang besar, yang penting rutin. Ingat, yang penting rutin dan tulus. Tulus dan rutin itu lebih penting daripada besarnya nominal uang kamu. Jelas ya? Nah, yang ketiga, ini juga nggak kalah penting. Yang pertama, kamu tadi sudah doa dan sholat malam. Yang kedua, kamu sudah bersedekah dan beramal baik. Yang ketiga, apa? Berani mengikuti kata hati. Berani mengikuti kata hati untuk mencoba, ini pentingnya bukan main. Ingat kata saya di depan tadi kan? Karena kita masih hidup di dunia teman-teman, sudah kodratnya, dari sananya harus tetap ada usaha. Jadi bukan berarti berdoa
sholat malam, bersedekah, terus melongo gitu di depan layar komputer. Enggak begitu. Harus ada usahanya sesuai dengan petunjuk Tuhan semesta alam yang sudah diberikan dalam hidup kamu setiap hari. Jadi gini, nanti selesai kamu doa, selesai kamu sholat malam dan bersedekah rutin, tiba-tiba dalam hidup tuh kayak ada jalan gitu. Ada jalan yang harus kamu ikuti kemana Tuhan semesta alam membawa kamu. Nah, ikuti jalan itu. Jangan ragu, jangan takut, jangan banyak ngomong, jalani aja. Hadapi aja. Ketika udah menjalani, hadapi, tiba-tiba kamu kaget deh. Kok gue tiba-tiba sampai jalan ini ya? Kok gue tiba-tiba bisa menemukan sebuah pekerjaan yang gue tuh kayaknya klik banget. Nah, itu pekerjaan kamu. Itu ladang kamu. Percaya atau enggak, itu bisa terjadi kalau kamu mau melakukan 3 hal tadi. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi simple banget nih. Di video ini sebenarnya ini sebuah fakta yang harus kamu resapi dan kamu lakukan seandainya memang diri kamu ingin keluar dari kebuntuan karir kamu. Nah, maka dari itu, mulai sekarang, kalau ada temen kamu, siapapun yang mengatakan rezeki itu sudah ada yang ngatur bro, kita nggak usah takut. Jawabnya, bukan begitu maksudnya bro. Coba dengarkan Pagar Kehidupan. Gitu ya. Jelas gak nih teman-teman? Udah mulai kebuka ya pikiran kamu? Alhamdulillah kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya gini. Mulai saat ini, kamu berjanji bahwa jangan meniru orang lain ketika kamu melihat orang lain sukses. Jangan. Ladang dia dan kamu bisa jadi berbeda. Nah, cara menemukan ladang kamu, gunakan 3 cara tadi, yaitu dengan doa dan sholat malam, kalau kamu muslim. Kalau kamu berkeyakinan lain, doa malam setiap malam juga bisa. Yang kedua, hiasi dengan sedekah yang rutin disertai amal baik. Yang ketiga, ikuti petunjuk Tuhan semesta alam ketika kamu hidup sehari-hari selepas kamu berdoa dan bersedekah tadi. Tiba-tiba nanti kamu akan sampai sebuah titik di mana menemukan pekerjaan yang klik banget, kamu banget, dan bisa membuat kamu jadi sukses karena ladangnya tepat. Ya, jelas ya teman-teman ya. Lakukan ini semua dan lihat hasilnya, pasti akan terjadi keajaiban yang belum pernah kamu bayangkan dalam hidup kamu sebelumnya. Seperti biasa teman-teman, kalau memang video saya ini membantu, tolong bantu saya dengan mengeklik jempol ke atas sekaligus bagikan video ini ke teman-teman kamu di luar sana sebanyak mungkin. Dan apabila kamu pendengar baru, belum subscribe, subscribe dong channel Pagar Kehidupan, karena banyak loh materi saya pastinya yang bisa merubah hidup kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.